sekalian, kelas A1 ya, semester 2 A1, semester 2 A2. Hari ini kita kuliah secara online. Artinya semangat kita untuk tholaqul ilmi tidak berkurang, meskipun toh ada himbauan dari pemerintah atau himbauan dari dinas kesehatan bahwa segala aktivitas semuanya ditunda atau dilakukan di rumah masing-masing. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap kuliah. Dan kuliah hari ini kita secara online, walaupun toh saya tidak tahu jenengan entah itu berada di rumah atau berada di warung kopi. Mungkin ada yang di warung kopi sambil ngopi atau yang lainnya, tapi tidak masalah. Yang penting kita tetap bisa kuliah. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah merupakan kitab fikih yang Anatul Thalibin, merupakan syarah dari kitab Fathul Mu'in ya. Kitab ini sangat komplit, insyaallah mampu menjawab permasalahan-permasalahan umat, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau masalah-masalah waqiah. Insyaallah di dalam kitab ini ada semua. Baik, untuk kuliah hari ini kita secara online, simpel saja. Dalam hukum Islam itu ada pembahasan tentang masalah hukum taklifi. Hukum taklifi itu artinya hukum tuntutan. Kemudian ada lagi hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah merupakan pertimbangan hukum, atau hukum wad'i itu merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah berbentuk tuntutan atau pilihan. Hukum taklifi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Yang paling simpel hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama adalah al-ijab. Ini biasa disebut dengan wajib atau hukum wajib. Yang kedua an-nadbu. An-nadbu itu disebut juga dengan hukum sunnah. Kemudian at-tahrim disebut juga dengan hukum haram. Ini apabila kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita melakukan, maka kita berdosa. Itu hukum haram. Kemudian ada hukum al-karohah, disebut juga dengan hukum makruh. Hukum makruh itu adalah termasuk perkara yang disengiti. Kemudian yang kelima adalah hukum al-ibahah. Ini sama dengan hukum mubah. Jadi hukum taklifi yang saya sampaikan tadi secara istilah usul fikih itu biasa disebut dengan al-ahkamul khomsah. Al-ahkamul khomsah itu kalau bisa saya simpulkan ya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian yang nomor 2, jadi pembagian hukum tadi ada 2. Yang pertama adalah hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Terkait dengan hukum wad'i itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Jadi intinya hukum wad'i itu ada 3. Ada sebab, kemudian ada syarat, kemudian ada mani. Mani itu merupakan bahasa Arab. Mani itu artinya adalah penghalang. Hukum wad'i
ini menurut ilmu hukum, kalau bahasa yang paling simpel, hukum wad'i itu sama dengan pertimbangan hukum. Hukum wad'i itu sama dengan pertimbangan hukum. Hukum wad'i juga bisa berbentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Jadi hukum taklifi sekali lagi ini adalah merupakan pertimbangan hukum, atau hukum wad'i itu merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Lah hukum wad'i itu ada 3. Yang pertama adalah sebab, yang kedua syarat, yang ketiga adalah mani. Sebab, contoh untuk yang sebab, masuknya bulan Ramadan menjadi pertanda datangnya kewajiban puasa Ramadan. Artinya masuknya bulan Ramadan itu disebut dengan sebab, sedangkan datangnya kewajiban puasa disebut musabab atau hukum. Hukum melakukan puasa Ramadan itu adalah wajib. Kemudian syarat, sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum. Contoh, wali dalam perkawinan merupakan syarat. Syarat apa? Syarat sahnya pernikahan. Dengan tidak adanya wali pasti nikahnya tidak akan sah. Dan tetapi dengan adanya wali belum tentu nikah itu sah, karena masih ada syarat-syarat yang lainnya, termasuk syarat di dalam perkawinan itu ya harus adanya 2 saksi dan juga harus ada akad atau sihot ijab dan qabul dan sebagainya. Yang terakhir, hukum wad'i yang terakhir adalah mani'un, artinya penghalang. Mani itu adalah sesuatu yang dari segi hukum keberadaannya meniadakan tujuan dimaksud dari sebab atau hukum. Mani itu artinya penghalang yang tidak mungkin melaksanakan hukum taklifi. Hukum taklifi itu sama dengan tuntutan. Halangan atau mani yang berkaitan dengan halangannya akal, pingsan, tidur, gila dan sebagainya. Termasuk kalau manusia itu stres atau majnun itu gila ataupun edan, maka dia tidak mendapatkan tuntutan atau bebas dari hukum taklifi. Karena apa? Mereka stres. Karena apa? Mereka gila. Gila itu tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Terima kasih.